Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan kepada materi yang akan kita bahas, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita dan juga kesehatan yang masih diberikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan karunia Allah yang luar biasa ini dengan senantiasa belajar, dan terus belajar. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini, marilah kita awali dengan membacakan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama mempelajari satu materi, yaitu tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Dari materi ini ada 4 pokok bahasan yang akan sama-sama kita kupas dan pelajari. Yang pertama, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Yang ketiga, cara berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, yaitu cara berbakti kepada guru. Perlu kita catat bahwa orang tua kita di rumah, guru kita di sekolah, itu adalah orang-orang hebat yang mengantarkan kita agar menjadi orang-orang yang baik, agar menjadi orang-orang yang berguna di masa depan. Dan ingat, orang tua dan guru adalah kunci kesuksesan kita, kunci keberkahan ilmu kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita melalaikan atau melupakan hormati insya Allah. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua yang dimaksud di sini adalah orang yang telah melahirkan kita. Mereka membesarkan kita dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai sekarang ini. Mereka yang merawat kita, mereka yang memberikan kita makan dan juga pakaian. Bahkan mereka memberikan semua kebutuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena hal tersebut, maka sudah selayaknya, sudah seharusnya, sudah sewajibnya kita sebagai anak menghormati dan patuh kepada orang tua. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa menghormati dan patuh kepada kedua orang tua itu di dalam ajaran Islam, di dalam ajaran kita semua, yaitu sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat ditekankan, bahkan sangat-sangat diharuskan. Ya, sehingga di dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali yang menerangkan tentang bahwa setiap mukmin atau segenap orang-orang mukmin itu harus berbuat baik dan harus menghormati orang tuanya. Sebagaimana di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wahfidh lahuma janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul adzim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu hal kepada kita, maka di balik hal tersebut mengandung hikmah yang luar biasa sekali. Begitupun dengan hikmah daripada berbakti dan menghormati kepada kedua orang tua. Di antaranya, berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua itu merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ridallahu fi ridal walidain." Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang. Maka mari kita sama-sama cari keridhoan orang tua kita dalam hal apapun, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala pun meridhoi apa yang kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Jadi dalam semua hal kita diberikan kemudahan akibat hikmah daripada berbakti dan menghormati orang. Yang keempat, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah orang yang sangat patuh berbakti taat kepada orang tua, insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tahu bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu, hormati, hargai, taati, patuhi orang tua kita. Terlebih adalah ibu kita, lalu ayah kita. Ya, insya Allah. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah kita lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai tentang hormat dan patuh kepada guru. Guru yang dimaksud di sini adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Ingat, walau bagaimanapun tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, dia itu berawal dari seorang pelajar yang tetap mempunyai utang budi kepada gurunya, yang mana gurunya itu pernah mendidik dia di masa dulu. Ya, oleh karena itu kita sebagai pelajar, kita sebagai murid, kita sebagai siswa
wajib untuk menghormati dan patuh kepada guru. Karena guru itu telah mengantarkan kita kepada kedewasaan, mengantarkan kita kepada kesuksesan, mengantarkan kita kepada yang tadinya tidak mengerti, yang tadinya tidak paham, ya. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentulah dari dua pemaparan yang sudah disampaikan tadi, pasti ada sebuah pertanyaan di dalam benak kita mengenai tentang bagaimana sih cara berbakti kepada orang tua dan bagaimana pula cara berbakti kepada guru. Cara berbakti kepada kedua orang tua diantaranya adalah melaksanakan nasihat-nasihat dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Akan tetapi itu dalam hal-hal yang bukan hal-hal yang tidak. Yang kedua adalah berkorban untuk orang tua. Karena kita punya tabungannya banyak, ya. Tiba-tiba orang tua kita memerlukannya, baik itu untuk berobat ataupun untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kita korbankan tabungan kita untuk orang tua. Salah satu. Yang ketiga adalah meminta kerelaan orang tua ketika akan membuat sesuatu. Ketika kita akan melaksanakan suatu kegiatan, misalnya pramuka. Nah, kita harus meminta izin supaya mereka merelakan kita untuk nah, jadi itu izin kepada kedua orang tua itu. Lalu yang keempat, merendahkan hati, kasih sayang, berkata yang halus dan sopan, serta mendoakan kedua orang tua kita. Itu diantara cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang saya garis bawahi adalah jangan lupa dalam setiap waktu sholat kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Itu penting, ya. Dan pada hafal semuanya, yang doanya itu adalah Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Jangan lupa itu, ya. Itu penting. Insya Allah. Nah, lalu bagaimana cara berbakti kepada guru? Adapun cara berbakti kepada guru diantaranya satu, menghormati dan memuliakannya, pun termasuk mengikuti nasihat-nasihatnya. Itu diantaranya. Yang kedua, mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu yang sudah diberikan oleh guru kita ya kita amalkan. Dan juga kita bagikan ilmunya kepada orang lain. Ya, jadi ilmu yang kita miliki diestafetkan kepada orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Ya, tidak boleh membicarakan guru di belakang, ya. Guru anu mah bla 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 bla. Itu tidak boleh, ya. Itu bukan anak yang berbakti kepada guru itu. Yang keempat, memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. Di samping kita memuliakan gurunya, kita juga memuliakan keluarga guru kita dan juga sahabat-sahabat guru kita. Ya, itu diantaranya cara berbakti kepada guru. Jadi yang kita garis bawahi adalah guru adalah mereka yang telah membimbing kita di sekolah, mendidik kita di sekolah agar kita menjadi orang-orang yang sukses, mempunyai masa depan yang cerah. Hormati orang tua, hargai guru. Ya, orang tua adalah kunci sukses dunia akhirat. Guru adalah kunci keberkahan ilmu kita. Amin ya rabbal